sambil menunggu sarapan pagi di Hotel Neo Tendean, Jakarta Selatan. Saya mendengarkan sebuah lagu Ibu Kota buat para pendengar pecinta dangdut dimanapun berada. Setahun sekali belum tentu dengan tetangga bisa bertemu di ibu kota, di ibu kota, di ibu kota. Pagar rumahnya pun tinggi-tinggi, hidupnya pun sudah nafsi-nafsi di ibu kota, di ibu kota, di ibu kota. Berbagai macam kesibukan meliputi warganya, hingga sedikit kesempatan untuk berbagi rasa. Menipis sudah tali jiwa yang mengikat warganya, berkurang sudah tenggang rasa di antara sesama, rasa perseorangan, sikap warga ibu kota, rasa kebersamaan sudah memprihatinkan. Hidup selalu terburu-buru, seakan-akan dikejar waktu di ibu kota, di ibu kota, di ibu kota. Mereka bersaing dan berlomba, saling membanggakan harta benda di ibu kota, di ibu kota, di ibu kota. Banyak cerita ya ketika saya sama istri kegiatan di Jakarta. Banyak hal yang kita dapatkan, banyak perjalanan hidup yang kita rasakan, banyak narasi-narasi yang sangat bisa dijadikan pelajaran hidup. Bertemu teman, bertemu kawan, semua ada. Berbagai macam kesibukan meliputi warganya, hingga sedikit kesempatan untuk berbagi rasa. Nyanyinya tidak bisa los. Menipis sudah tali jiwa yang mengikat warganya, berkurang sudah tenggang rasa di antara sesama, rasa perseorangan
Sikap warga ibu kota, rasa kebersamaan sudah memprihatinkan. Setahun sekali belum tentu dengan tetangga bisa bertemu di ibu kota, di ibu kota, di ibu kota. Pagar rumahnya pun tinggi-tinggi, hidupnya pun sudah nafsi-nafsi di ibu kota, di ibu kota, di ibu kota. Yang terakhir ada cerita unik tentang mengapa sih orang sini kulitnya putih-putih. Saya sama istri menggerutu, gimana nggak putih-putih, berangkat pagi pulangnya sore hari, macet sekaligus sampai malam hari, sehingga ya nggak kena sinar matahari dalam kehidupannya, apalagi yang kerja kantoran. Mungkin di semua tempat ya, di kota-kota besar, tapi yang kita tahu seperti itu. Dari kita berdua jalan-jalan sambil mencoba memberikan tanggapan, sambil mencoba saling bertanya antara saya sama istri dalam perjalanan, eh, menyempatkan waktu di sela-sela non kegiatan ya, seperti nanti kegiatannya jam 4 selesai, di jam-jam itu kita coba, kita nggak masuk ke mall hanya ke Plaza Indonesia saja, tapi kita mencoba memperhatikan ketika kita makan di tepi jalan, ketika kita makan di warung-warung tepi jalan ya, kita kami bertanya gitu loh. Suatu ketika kita mampir ke jalan, di dekat jalan Sabang, yang setelah kita dari perpustakaan kita cari makan, waktu itu gerimis, ada orang yang jual gelas. Nah gimana, dia kan kulak, bahkan orang jual buku pun setumpuk itu dia obral. Kenapa? Apa dia nggak bisa pulang ya? Apa dia apa itu selalu masuk dalam pikiran kita untuk pingin tahu gitu loh. Ya itulah ya, misalkan kalau orang nggak punya kepekaan sosial, apa-apa itu tidak akan muncul dalam benaknya. Tetapi karena kita punya, mungkin ya, dalam hati saya, istri saya kepekaan sosialnya tinggi, sehingga rasa ingin tahu pun muncul, naluri pun ada, sehingga merasa kasihan mau memberi, tapi kalau diberi ya nanti yang lain datang kan berarti itu juga tidak mendidik, sehingga kita ya sampaikan mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Itu yang bisa kita beruntung, kita punya pekerjaan seperti ini, kita beruntung punya posisi seperti ini, kita beruntung punya, ya itu semua juga diraih tidak secara instan, tapi melalui proses-proses kristalisasi lah bahasanya ya, kita melalui jalur tes, melalui seleksi secara nasional. Nah artinya kan tidak didapat secara instan, ada perjuangan, ada upaya, usaha-usaha yang kita lakukan agar bisa mencapai apa yang kita inginkan. Nah kita harus mensyukuri itu, ketika kita melihat orang yang tidak bisa seperti kita gitu ya, mau membantu, tapi kita juga teringat ada suatu hal yang mengharuskan untuk kita, kalau kita bantu ini mendidiknya ya, kalau kita, nah itu kan semua lihat tag dan konteksnya ya. Kalau tidak ada tag dan konteks, semua kita samakan juga tidak bisa. Semua punya posisinya masing-masing, semua punya porsinya masing-masing, semua juga punya perlakuan tertentu yang tidak bisa disamakan gitu ya. Melihat ke bawah itu perlu, melihat ke atas itu juga perlu, karena itu kaitannya dengan hablum minallah dan hablum minanas. Seperti halnya Pancasila, di 5 silanya itu kan, sila pertama itu kan menunjukkan bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu kan, kita sebagai warga negara kita tidak melupakan, kita bukan penganut ajaran ateisme, tidak mengenal Tuhan, tapi di dasar negara kita sudah diperkenalkan dengan Tuhan. Artinya hablum minallah itu penting, hablum minanas itu penting. Bagaimana kita berhubungan dengan Allah, bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan, dan bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia gitu ya. Artinya banyak hal. Kalau kita terjun ke
lapangan kita mungkin lebih tahu ya area area kehidupan yang sebenarnya kita akan tahu. Makanya kita selalu, saya sama istri selalu menanamkan syukur, bersyukur, bersyukur apa yang sudah kita dapat, apa yang sudah kita raih, apa yang sudah kita capai, itu menjadi hal yang utama gitu. Jadi apapun itu yang syukur itu tidak ada apa ya, tidak ada mengucapkan terima kasih pun juga tidak bisa membayar rasa syukur itu ya, kenikmatan dari rasa kesyukuran itu. Makanya banyak hal karakter, banyak nilai-nilai karakter yang kita dapatkan di sini. Terlatih kesabaran. Kemarin itu kita dari perjalanan dari Plaza Indonesia sama istri itu menunggu macet ya, karena itu posisinya di jam setelah sholat maghrib kita langsung jam tujuan, kita macet sampai hotel pun kita sampai jam 9-an gitu ya. Gimana ya, memang kondisinya seperti ini, kita tidak bisa menyalahkan kondisi, kita tidak bisa menyalahkan keadaan, tetapi dari kita sendiri ya, berarti kita ambil hikmahnya harus banyak sabar. Kalau nggak sabar tabrak aja selesai, tapi kan bukan itu tujuan kita gitu ya. Banyak kesabaran, rasa syukur, mensyukuri segala nikmat itu penting gitu ya. Itu adalah beberapa pengalaman yang bisa kita narasikan dalam kesempatan ini. Jadi lagu itu merepresentasikan kehidupan yang ada di ibu kota. Apakah semua seperti itu? Ya saya tidak tahu, tapi itu menggambarkan gitu ya. Itu adalah representasi ibu kota saat Rhoma Irama menulis lagu itu. Tahun berapa nggak tahu. Apakah masih relevan dengan sekarang? Mungkin gitu ya. Karena semakin modern kehidupan yang ada di suatu wilayah, maka rasa-rasa yang diekspresikan oleh Rhoma Irama melalui lagunya itu pasti masih ada, bahkan lebih kuat, bahkan lebih dari itu gitu ya. Sama halnya kalau kepekaan pendatang dari lokal ke dari daerah, dari luar daerah, dari negara, pelancong, turis, bahkan itu semua kan berpengaruh dalam kehidupan yang ada di suatu wilayah gitu ya, memberi dampak. Apakah dampak itu bagus atau kurang bagus ya bergantung kita sebagai penyeleksinya gitu loh. Oh ini cocok nggak kita terapkan, oh ini cocok nggak kita, kan nggak semua kita terapkan. Kita harus punya filter gitu loh, penyaringnya gitu. Nggak punya penyaring segala diterima ya kacau gitu ya. Kan ada kalau nggak salah lagunya globalisasi mungkin ya, ada nggak lagunya Rhoma Irama globalisasi, saya lupa. Lain waktu akan saya nyanyikan, di sini nggak bisa loss, makanya suaranya nggak bisa powerful gitu ya, kenikmatannya masih kurang, tetapi ekspresinya dapat gitu. Apa yang ingin disampaikan dapat, tapi feelnya rasanya belum tersampaikan pada kesempatan di pagi hari ini ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, semoga menghibur dan kita bisa dan ada hikmah yang bisa diambil. Terima kasih atas perhatiannya ya, melalui mungkin ada yang mampir ke channel saya ya, silakan ya. Sampai ketemu di lain kesempatan.